alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama ingkang kula taati, yang saya hormati para undangan wali santri maupun wali murid yang pada malam hari ini sudi kiranya menghadiri acara temu wali santri dan peringatan haul ketiga buya kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat maunanya sehingga kita masih diberikan sebuah kenikmatan yang tidak ada nilainya, yaitu diberi kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba yang beriman, sudah sepatutnya kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan sehat dan afiat. Kedua kalinya salawat dan salam tetap kita curahkan, kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan dakwah beliau sampai hari ini kita masih meyakini dan kita masih mempercayai bahwasanya agama Islam agama yang benar, agama yang hak. Mudah-mudahan agama Islam ini kita bawa sampai nanti yaumul, pada waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya selaku putra dari Buya Khalil dan selaku Kepala MI Bustanul Huda, saya berterima kasih kepada panjenengan semuanya atas kerawannya pada malam hari ini. Panjenengan sudi kiranya walau dalam keadaan sibuk, sudi kiranya menghadiri acara pada malam hari ini, karena ini merupakan wujud dari kecintaan panjenengan semuanya kepada almarhum Buya kami, karena beliau semasa hidupnya merintis dan beliau juga memperjuangkan tentang nilai-nilai agama, walau dalam keadaan susah, walau dalam keadaan senang, beliau tetap menomorsatukan yang namanya pendidikan agama. Saya pernah diskusi sedikit sama beliau pada waktu itu. Saya melontarkan sebuah pertanyaan kepada beliau, apa sih tujuan jenengan nyuruh saya untuk mendirikan lembaga pendidikan formal? Beliau berharap besar bahwasanya lembaga yang didirikan ini memiliki lembaga pendidikan formal, mulai dari PAUD, RA, MI, dan beliau memiliki sebuah harapan besar. Lembaganya ini ada unit pendidikan, kalau bisa sampai madrasah aliyah. Oleh karena itu tahun ini saya berusaha mewujudkan, atau saya sudah berjanji sama beliau bahwasanya tahun ini insya Allah akan didirikan madrasah sanawiyah. Insya Allah tahun ini sudah bisa menerima murid madrasah sanawiyah. Itu harapan beliau bahwasanya lembaga pendidikan ini harus dikembangkan sampai semampu kamu, sampai setinggi-tingginya, kalau perlu sampai nanti ada perguruan tinggi. Itu harapan beliau, karena beliau sering mengatakan bahwasanya agama itu harus diutamakan. Memang betul, kalau kita membaca, kalau kita sering mendengar apa yang dinasihatkan oleh ulama-ulama dulu, kalau saya menggunakan bahasa saya sendiri, bahwasanya manusia ini terdiri dari diri kita, saya, panjenengan semuanya itu terdiri dari apa? Jasmani dan rohani. Jasmani itu adalah apa? Jasmani itu adalah seperti kita ini. Kita ingin pandai, kita kepingin menggapai apa yang kita cita-citakan, kita menempuh sekolah setinggi-tingginya, kita memenuhi kebutuhan akal pikiran kita, kita memenuhi yang namanya makanan kita, itu adalah jasmani. Tapi ingat, dulu di era abad ke-18 orang-orang barat
itu selalu mendewakan yang namanya sains. Sains itu adalah ilmu pengetahuan. Mereka mendewa-dewakan bahwasanya apa? Gak ada manusia yang paling sempurna itu kalau tidak menguasai sains. Makanya abad ke-18 itu orang-orang barat itu mendewakan sains, ilmu teknologi. Orang yang tidak pandai ilmu teknologi itu dianggap primitif, terbelakang. Tapi ingat, pada waktu itu ada sebuah konferensi besar. Konferensi itu dihadiri oleh semua rektor yang ada di Amerika Serikat pada waktu itu yang bernama Benjamin Emaus. Benjamin Emaus itu pada waktu itu mengatakan di depan sebuah forum, mengatakan demikian: Barat ini merupakan gudangnya ilmu pengetahuan. Anda mau mencari orang yang pintar di bidang sains, ada. Anda mau mencari orang yang bergelut di bidang teknologi, ada. Anda yang bergelut di bidang kemanusiaan, ada. Ada suatu ucapan Benjamin yang dilontarkan di semua jajaran rektor di seluruh Amerika Serikat yang membuat mereka tercengang. Kita sudah penuh, kita sudah memiliki semuanya, tapi kita termasuk manusia yang kering, yang berpenyakit. Para rektor tanya, kok bisa kita sehat, kita bisa berpikir, kita bisa membuat sebuah eksperimen. Anda mengatakan kami berpenyakit, kenapa? Karena apa? Karena orang-orang barat ini tidak memiliki jiwa spiritual, jiwa agama. Akhirnya apa? Banyak orang-orang barat itu yang mengatakan apa? Agama itu nggak penting. Sampai di abad ke-19 sampai abad ke-20, orang-orang barat itu mempunyai prediksi bahwasanya agama itu akan hilang di muka bumi ini. Jadi orang barat cuma prediksi abad ke-19, abad ke-20 agama itu akan lenyap di muka bumi ini. Tapi ya bagaimana kenyataannya? Kenyataannya sampai sekarang agama itu sampai sekarang masih diikuti oleh seluruh umat manusia yang beragama, khususnya apa? Islam. Gagal konsep mereka. Abad ke-21 ini sudah menunjukkan bahwasanya apa? Orang itu bukan lari kepada agama, tapi orang itu mendekati agama. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Agama itu semakin hari, semakin teknologi semakin canggih, orang itu akan percaya dengan namanya agama. Oleh karena itu, wasiat beliau kepada kami selaku putra-putrinya, teruskanlah perjuangan untuk mendidik anak-anaknya di lembaga pendidikan agama ini. Jangan sampai apa? Jangan sampai terputus. Karena apa? Mental rohani manusia itu sangat dibutuhkan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Isa pada waktu itu kepada salah satu kaumnya. Kalau kamu bertanya tentang ilmu langit, sudah kamu pergi ke langit, kamu pasti akan mendapatkan ilmu langit. Seandainya muridnya mengatakan apa lagi? Kalau kamu ingin mendapatkan ilmu di bumi, masuk ke dalam bumi yang sedalam-dalamnya, pasti kamu akan mendapatkan ilmu bumi. Tapi apa kata Nabi Musa? Beliau melontarkan pertanyaan kepada kaumnya. Kalau kamu ingin tahu di mana letak ilmu itu, letak ilmu itu ada di hati nurani kita, di hati. Makanya pendidikan kita ini, kalau saya mengibaratkan seperti apa? Mendidik anak itu besar kepalanya. Menurut saya, kalau Anda terlalu fokus pendidikan anak umumnya toh, ibaratnya apa? Besar kepalanya. Tangan, badannya kecil, kakinya kecil. Yang ada apa? Yang ada apa? Sombong. Anda lihat sekarang negara kita, banyak orang pinter-pinter, sekelas profesor, doktor, mereka terjerat kasus korupsi, mereka terjerat kasus narkoba dan lain sebagainya. Saya kebetulan ngajar di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo yang setiap hari berkumpul dengan para profesor, para doktor, dan kebetulan saya juga seorang doktor. Saya tanya kepada teman saya profesor itu bilang gini, apa sih harapan Anda kepada anak-anak dan semuanya ini?
Cuma satu harapannya beliau, seorang profesor itu mengatakan apa? Apabila anak saya kalau malam sudah ada di rumah, jam 9 tet sudah di rumah, tidur, saya senang. Tapi kalau anak saya sampai jam 12, apalagi jam 2 belum pulang, saya bingung. Seorang profesor mengatakan itu. Anak saya sudah baik, akhlaknya saya sudah senang. Agamanya walaupun isok ngaji alif bahasa saja sudah senang saya. Kalau sampai anak saya terjerat narkoba, kiamat saya. Anda masih beruntung. Pasuruan ini Anda cari lembaga pendidikan agama, waduh, ngelecek sudah. Madin banyak, madrasah diniyah banyak, TBI banyak. Anda nggak usah khawatir. Tapi kalau Anda ke timur sana, di Sidoarjo, Surabaya, tragis di sana. Orang berlomba-lomba nyekolahkan anaknya di madrasah itu dari madrasah. Tapi Anda nggak usah gubuk-gubuk ya. Orang di sana nyekolahkan di madrasah itu waktu sampai berlomba-lomba. Januari dibuka madrasah ibtidaiyah dengan uang muka sekian juta. Diserbu sama orang. Di sini sudah disediakan. Anda bisa melihat, Anda bisa cross check. Apa sih kualitasnya madrasah di sini yang didirikan oleh Ustaz Khalil? Apa? Banyak prestasinya. Saya kasih tahu contohnya. Setiap tahun siswa-siswi MI itu mewakili Kota Pasuruan untuk mengikuti lomba di tingkat Jawa Timur. Anda boleh cek di kantor itu banyak piala-pialanya. Mungkin yang ibunya, yang anaknya sekolah di sini tahu. Kualitas di sini itu nggak bisa diragukan lagi dan diakui oleh Kementerian Agama Kota Pasuruan bahwasanya apa? Prestasi MI Busanul Huda itu membanggakan. Hampir 2 tahun berturut-turut mewakili Kota Pasuruan itu untuk menjadi perwakilan di Kota Pasuruan di tingkat Jawa Timur, baik lomba olahraga maupun lomba sains. Lomba sains kemarin di tingkat Jawa Timur, siswi MI Busanul Huda itu dapat peringkat 10 besar. Jadi tidak usah dilakukan lah, karena apa? Kami betul-betul concern mendidik putra-putri Anda. Apabila kita di sini, kita concern untuk selalu mengedepankan agama. Setelah itu nanti umumnya nanti akan mengikuti. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.